Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Wijayanti, NPM 2011080089 dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di dalam video ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bunda Febri Dahlia MPD dengan materi Perkembangan Prenatal. Perkembangan prenatal merupakan periode awal perkembangan manusia, merupakan masa yang berlangsung sejak konsepsi, bertemunya sel telur dan sperma, sampai dengan kelahiran. Masa ini cukup penting karena pada saat inilah terbentuknya potensi-potensi manusia, potensi di mana berpengaruh pada perkembangan selanjutnya. Pada perkembangan prenatal, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan janin dalam kandungan, yaitu gizi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya gizi buruk malnutrisi yang diderita ibu mengakibatkan jumlah sel otak dari janin lebih sedikit daripada janin yang ibunya tidak mengalami malnutrisi. Selain itu, kurangnya gizi pada ibu hamil mengakibatkan berat badan lahir bayi rendah dan ini dikaitkan dengan angka kematian yang tinggi serta perkembangan yang buruk. Contohnya, anak akan mengalami stunting. 2. Emosi ibu. Jenis keadaan yang menimbulkan tekanan dan ketegangan perasaan pada ibu hamil secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kandungannya. Keadaan tersebut misalnya masalah penyakit yang diderita si ibu maupun anggota keluarga dekat lainnya, keadaan lingkungan yang kurang nyaman, konflik antara anggota keluarga maupun tekanan ekonomi dan sebagainya. Pada ibu yang mengalami ketegangan terjadi gerakan bayi yang meningkat dan adanya unsur kecemasan dalam diri si ibu dapat mempengaruhi kelancaran dari proses melahirkan itu sendiri. Ketiga, penyakit yang diderita ibu. Dikenal beberapa penyakit yang diderita ibu yang dapat membahayakan keadaan janin, misalnya rubella, sakit kuning atau hepatitis, sifilis, TBC, malaria, dan lain-lain. Yang keempat, usia ibu. Usia antara 20-30 dikatakan ideal untuk mengandung. Cukup banyak dijumpai bayi-bayi yang menderita keterbelakangan mental karena dilahirkan dari ibu yang telah lanjut usia. Usia ibu yang sudah tidak muda lagi juga beresiko terhadap perkembangan janin dalam kandungan. Dan yang terakhir, prinsip penurunan sifat orang tua terhadap anak. 1. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari orang tua kepada keturunannya atau anak. Yang kedua, kromosom dan gen inilah yang mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di dalam inti sel, yaitu kromosom yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Ketiga, di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri atas senyawa kimia yang disebut gen. Keempat, pewarisan sifat pada makhluk hidup ini dikendalikan oleh kromosom dan gen. Keduanya berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan dapat menentukan sifat keturunannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.